Halo guys, gue Leong, balik lagi di Evistar Indonesia. Alright guys, jadi kali ini gue bakal ngomongin tema yang sedikit berbeda dari yang biasanya kita omongin ya guys ya. Biasa kita tutorial, biasa kita ngomongin prediksi Bitcoin. Kali ini gue bakal membahas satu project guys ya yang cukup menarik menurut gue. Nah, jadi nggak pakai lama, langsung kita ke videonya. Let's go! Oke guys, jadi ini adalah gamenya ya teman-teman. Ini bener-bener baru gua coba hari ini ya, baru coba sekarang dan oke kita lihat langsung aja. Ini kita mau withdraw, transaction historinya ada ya kan. Nah di sini ada 3 mata uang yaitu TRX, CBX dan juga USDT tentunya US dollar ya guys ya. Dan gue di sini dimodalin 23 TRX ya teman-teman ya. Ini untuk modal awal kita mungkin kayak tahunnya gitu ya, kayak bangun nama tahun. Nah tuh ya, gue juga di sini masih belum ya. Ini ada conversionnya. Udah gitu di sini juga teman-teman. Menurut gue ya guys ya, ini adalah hal-hal basic yang mungkin bakalan gue skip banyak ya teman-teman ya. Karena apa? Nah jadi Bang Cepot nih pernah ngomong mengenai crop bites ya teman-teman ya. Nah jadi crop bites ini sebetulnya game yang udah Bang Cepot bahasnya 21 November ya guys ya. Sebetulnya udah lumayan lama ya kan. Yang perlu gue bahas yang penting adalah kalau misalnya kalian lihat ini teman-teman ya. Ini tuh interface-nya sudah lumayan berubah guys ya. Gue pengen bahas update-nya nih sebetulnya ya guys ya. Jadi interface-nya dia kayak agak sedikit apa namanya? Masih hijau lah temanya gitu ya guys ya. Nah kali ini kalau misalnya kita main sekarang itu temanya tuh Natal teman-teman ya. Temanya tuh Natal jadi sedikit berbeda ya guys ya. Oke, nah ini aset card-nya, quick tour. Nah ini kita bisa beli ya kan. Nah kita bisa beli. Jadi ini kalau misalnya kalian mau main sekarang juga ya, langsung aja ke website-nya gitu ya guys ya. Klik aja cropbytes.com ya kan. Itu kita mainnya via web base gitu guys ya. Oke jadi ini gua end aja turnya. Kita balik lagi ke yang biasa teman-teman ya. Oke jadi kurang lebih kayak gini teman-teman ya tampilannya. Ini juga bisa kita gedein ya layarnya. Udah gitu ini juga bisa kita mapnya kita geser-geser. Jadi interface-nya tuh udah lumayan lebih jauh lebih baik lah ya istilahnya teman-teman ya. Dan kita bisa ngeliat ke sini ya kan, ini conversionnya your animal hungry to feed gitu kan ya. Kurang lebih seperti ini teman-teman ya, ini cow-nya ya kan. Nah, ini ada semuanya aset-aset kita pokoknya ada di sininya ya teman-teman ya sekali lagi. Dan kalau menurut gua guys ya, ini gua skip mengenai gamenya ya, udah cukup lah kurang lebih penjelasannya karena menurut gua kayak udah banyak banget yang bahas mengenai gamenya. Ini kurang lebih update-nya tuh seperti ini teman-teman ya. Nah udah gitu, gua tuh mau bahas sebetulnya kapan waktu yang tepat untuk main guys ya. Nah jadi gini, kalau misalnya dibilang kapan waktu yang tepat untuk main guys, ini kalau misalnya kita max-in ya, ini gua lihat di CoinGecko. Kalau kita lihat harganya teman-teman ya, waktu awal launching nih sekitar bulan November ya, November. Sampai sekarang kan istilahnya ini harganya udah turun lumayan jauh ya guys ya. Dari harga stabilnya aja deh di sini ya guys ya, kurang lebih kan di sini sekitar $1 ya guys ya. $1 sekarang kan emang udah turun seperlimanya ya guys ya. Jadi 0,2. Nah, tapi guys, ada tapinya guys ya. Seperti gue bilang tadi, developer tuh tetap mengembangkan teman-teman ya. Nah, apa aja sih yang dikembangin developer? Nah, kita lihat nih guys. Alright guys, jadi ini adalah kurang lebih update yang gue dapat dari si developer dan menurut gue ini bakal jadi poin-poin penting yang harus kalian tahu ya guys ya sebelum kalian memutuskan untuk main gak ya Cropbytes gitu ya. Nah, jadi gini guys. Ini membuktikan walaupun dia udah keluar dari November ya kemarin 2 bulan lalu ya, tapi dia kayak tetap update terus dan mereka tuh kayak timnya yakin kalau misalnya Cropbytes ini bakal jadi game NFT yang bisa sustain gitu guys ya. Kenapa? Karena gini guys ya. Ini gue bacain. Hello team, we have some major update line up in Januari 2022 gitu ya. For Januari 2022. Jadi Januari ini bakal diupdate teman-teman ya. Some key feature are going to live. Nah, yang pertama adalah 3D train. Jadi tadi yang kalian lihat 2D teman-teman ya, grafiknya itu bakal jadi 3D. Itu yang pertama ya guys ya. Jadi bakal bikin experience player atau kemauan bermain kalian tuh pasti lebih tinggi lagi gitu ya guys ya. Itu yang pertama. Ya kan, lalu yang kedua nanti bakalan ada logo baru dari Cropbytes ya. Jadi Cropbytes itu bakal ganti logo juga. Jadi udah pasti logonya bakal jadi lebih baik ya teman-teman ya. Oke, lalu yang ketiga nanti ada Pro Asset dan Superhero NFT minting resume. Jadi nanti buat teman-teman semua yang emang udah punya superhero gitu kan atau mau beli superhero buat dipikir-pikir gitu ya superhero. Nah, nanti itu bakal ada proses mintingnya lagi dan udah gitu bisa bakal burning CBX. Nah tentunya seperti gue juga tadi sempat ngomong, burning CBX bakal bikin harga token CBX-nya itu bakal makin naik gitu guys ya. Dan tentunya nanti NFT ini bakal jadi tradable ya teman-teman ya.
Tapi masih soon to be tradable ya, masih nanti. Oke guys, jadi nanti juga ada animal health reset. Nah, yang biasanya itu hewan itu dikasih makan terus-terusan teman-teman ya. Tapi nanti selama proses migrasi ini teman-teman ya, proses migrasi itu hewannya, kalau yang gue baca sih ya, kalau gue salah boleh diralat teman-teman ya. Itu tuh kita gak harus kasih makan guys waktu proses migrasi ini teman-teman ya. Oke. Nah, jadi teman-teman dengan melanjutkan fitur tersebut ya, jadi technical migration dari CG to CBX will be complete ya. Berarti ini bakalan komplit teman-teman ya. We are starting to count down the new 3D train launch today. Oh tuh, jadi mereka bakalan mulai udah hari ini bahkan teman-teman ya. There will be a charge CBX Acom. Nah ini airdrop ya. Nah ini yang tadi gue sempat bilang ya. Jadi dari tanggal 16 ini udah nggak perlu dikasih makan ya kan yang pertama. Dan 17 ini nanti minting pro asset dan superhero itu bisa diminting lagi teman-teman ya, berarti NFT-nya guys ya. Nah lalu tanggal 17 berarti udah lewat ya, logonya berarti udah baru ya kan. Udah gitu ada airdrop juga yang ada hari ini sama besok. Buat teman-teman semua yang baru nonton hari ini, coba cek langsung Twitternya teman-teman ya, di link deskripsi itu ada ya kan. Nah lalu di sini juga ada community call for all 3D Train. Nah nih ya. Jadi buat teman-teman semua yang udah main ya, boleh dicoba langsung ya 3D trennya kayak apa ya, karena nanti bakal launchnya tanggal 20 ya guys ya, beberapa hari lagi. Nah udah gitu juga ada CBX Rival Event dan ada AMA juga ya teman-teman ya, dan X Network Capital Community, lalu ada AMA juga dan AMA, banyak sekali AMA-nya ya guys ya. Dan memang ya dengan sebetulnya menurut gue dengan adanya AMA-AMA itu membuktikan gitu loh, kalau misalnya developer tuh masih yakin sama gamenya dan ini tuh kayak masa depannya masih cerah lah guys ya. Kalau sekarang kok ditanya, Bang tapi kok harganya turun banget tokennya, ya wajar gitu guys ya. Hampir semua token kalau misalnya memang keperluannya untuk deflationary teman-teman ya, atau itu utility token ya, itu pasti bakalan berkurang anyway gitu harganya. Jadi itu normal kalau menurut gue ya. Justru kesempatan masuknya adalah waktu yang rada di bawah gitu guys, oke? Dan bukan cuma update di Telegram tadi teman-teman ya, tapi di Twitternya si Cropbytes ini juga ada ya teman-teman ya. Nah jadi kayak Cropbytes ini kayak setiap hari dia selalu memberikan kayak bonus-bonus CBX gitu loh guys ya. Ini sampai 100 day ke depan, jadi dia bakal ngasih koin-koin CBX terus gitu ya guys ya. Dan ya kurang lebih kalau menurut gue sih ini masih lumayan bagus gitu ya tuh. Setiap hari winnernya juga beda-beda ya. Jadi kalau kalian mau ikut silahkan langsung aja join ke Twitternya. Dan ya ini adalah miningnya atau NFT-nya dari si Cropbytes itu sendiri ya teman-teman ya. Bisa pakai CBX untuk kayak main pro animal ya guys ya, dan superhero on their farm gitu guys. Jadi buat farmnya sendiri masih bisa di minting ya pakai NFT guys. Ini temanya lucu-lucu lah guys ya. Ini ada yang tanaman, ini ada yang kayak Goku juga ya, pakai bajunya rada oranye kayak Goku pula kan. Oke, dan overall kurang lebih begitu update-nya dari developer sendiri gitu teman-teman ya. Dan di sini terakhir ada kalau menurut gue yang cukup bagus juga ya. Di sini ada beberapa cara bermainnya ya. Yang pertama kalian tinggal taruh aset aja ya kan. Nah, ini taruh aset ya di tempat kita ya teman-teman ya. Coba gue sambil nonton juga ya teman-teman ya. Nah di sini ini gampang banget guys ya, tinggal taruh aja gitu, deploy aset-asetnya. Gue yakin buat teman-teman semua yang udah pernah main pasti tahu ya caranya ya kan. Jadi tinggal dipilih aja mana yang aset tanaman apa, udah gitu tanahnya di mana, udah gitu tinggal taruh gitu. Jadi gampang banget ya guys ya. Kurang lebih seperti itu taruh asetnya ya kan. Nah, lalu kita juga bisa tanam apa namanya buah-buahan gitu ya di tanah yang udah kita taruh tadi gitu. Kita tinggal tanam aja buah-buahannya, tinggal ditaruh gitu ya. Habis itu kita tinggal airin aja gitu guys ya. Habis itu kita harvest. Udah, simple ya kan. Nah, oke. Lalu yang terakhir adalah kita bisa buat makanan. Nah, makanan ini gunanya buat apa? Buat ngasih makanan tentunya ke hewan gitu guys ya. Jadi hewan kita juga menghasilkan. Nah, itu. Jadi tinggal diputer-puter gitu guys ya. Cari duit dari game crypto guys. Luar biasa sekali kan? Tuh. Kalau grindingnya udah komplit ya kan, ya udah kita langsung tuh kasih confit-nya ke si ayam gitu. Jadi ada yang ayam, ada itu kan ada babi ya kan, lalu ada apa kambing, ada sapi juga, bahkan ada kuda ya. Udah kayak Harvest Moon banget lah pokoknya ya. Jadi kurang lebih gitu guys. Jadi ini tadi yang gue lakukan, sign up, gue udah dapet free asset, tadi gue udah dapet TRX ya kan. Lalu tinggal grow food, udah gitu kasih animal, udah gitu trade dan dapetin uang kriptonya juga ya. Lalu intinya nih kalau misalnya kalian mau deposit gitu ya, kalau misalnya kalian mau menyisihkan dana gitu ya untuk bermain Cropbytes ya guys ya, bisa juga gitu ya. Karena tentunya kalau kalian spend makin banyak, kalian bakal dapat makin cepat lah istilahnya gitu ya. Tapi ingat sekali lagi, Dior sebelum nge-spend uangnya. Alright guys.
Jadi kayak gitu teman-teman, kurang lebih ya hari ini review game Crop Bites dari gue guys ya. Dan semoga ini bisa membantu teman-teman semua ya untuk memutuskan apakah gue perlu main Crop Bites apa enggak gitu ya guys ya. Ya boleh lah, silakan kalau misalnya mau mencoba silakan mencoba ya guys ya. Alright, jadi kurang lebih seperti itu video gue hari ini. Terima kasih banyak buat kamu semua yang udah nonton. Gue Leong pamit dulu. See you in the next video. Bye bye.